ima nanay mangalap parumen nani. Bagas bulon gala asarap pak kita raja demi bang durhon. Anak nami nagabi hilamu, burumu nagabi parumen nami. Bagas urut wakai lau majalo pasuk-pasuk pada pasar itu. Raja demi bison rorohan pasahantong debat tiarani urajai asan dia begitu margite ulot keserion tiar debat-debata kita hari berserion sekoni tiar jaka hari namangihud di pertondomotak jadi semua peraja nami sopanami tuhamu pula-pula nani dalam buatan diploma doktor tak sudah umum alat sakit dari panitia tak sudah umum na mangalap baru main ala si bayang na sasadya jadi masih opak ulang-ulang parapnya tuk songono pera jadi misopan nami tuh habuna ba amat tadi tama na magguhol pasu-pasuna sangat jauh satu buktian pas kami debat karena itu murah saya sangat minta tukang gaji tukang korasa mau lihat mah diamu amang baru mami naruh kamu tuju bagas namun gimana nih mangalap itu hanami ini kata tiar makan ala surhanda dia menutup dami kita jala rumah tangganya siau nasiya tujuan ada marana orang na bagot na narhalto na nagada bilubian oras sami na majalo na kurat yaron sa ito bagda na manihangin alam suatu saat buktian kita masabi na kurat yar nanayin mangalap karungan mo utangan namin lalu nita sabat bagbibian jala oras-oras oke tuwa mo makarungan mo Roma. Ini terakhir. tua
Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi kita semua, bagi kedua belah pihak, dari pihak Paranak dan Barboru, kami ucapkan selamat datang. Nah, saat ini kita mau sambut pengantin untuk memasuki ruangan. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Ya, selanjutnya kami persilakan. Ini kita mau bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sebabnya kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian dan syukurku kubawa kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur
Haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mari saat kita menghadiri acara pernikahan, mari kita memberikan senyum yang terbaik. Ada amin? Ada amin? Ya. Ada amin? Ya, kita memberikan senyum kiri kanan kita karena bersalaman tidak boleh. Mari, hari ini hari yang bahagia. Kita mengatakan hari ini kurasa bahagia. Kita memuji Tuhan, menyanyikan nama-Nya. Yesus
akan dilakukan oleh firman Tuhan. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan firman-Mu, ya dan amin. Kami undang kita semua menghormati firman Tuhan. Bapa, Engkau jaminan dalam hidup kami, Engkau jaminan dalam ibadah ini. Tidak ada kuasa pekerjaan setan, iblis, panah api, sidat apapun bentuknya, bahkan kuasa virus COVID sekalipun, semua dihancurkan, dikuduskan dari tengah umat-Mu. Di hadirat-Mu kami dibebaskan. Pernyataan pribadi-Mu di tempat ini nyata luar biasa. Firman-Mu yang berkata 2-3 orang bersekutu dalam nama-Ku, Aku ada di tengah mereka. Kehadiran Yesus membawa damai sejahtera bagi kami. Kehadiran Yesus saat ini membawa kelepasan, kesembuhan, mujizat Tuhan di tempat ini. Sehingga tidak ada sesuatu yang perlu kami khawatir dan takut. Lewat kuasa kebenaran firman, ada kepastian perlindungan keselamatan bagi kami semuanya. Kuasa virus COVID tidak ada yang tertular di tempat ini. Bahkan sampai kepada wisma resepsi semua acara, Tuhan yang putuskan. Kedua keluarga besar, Nenggolan dan Raja Bubuk diberkati oleh Tuhan. Bahkan para undangan diberkati oleh Tuhan. Terlebih khusus bagi kedua anak kami, umat-Mu, Rinaldi Hamonangan, Nenggolan, dan Atika Elpianika Raja Bubuk. Sungguh kebahagiaan saat ini Tuhan berkehendak mereka boleh disatukan dalam pernikahan kudus di hadirat-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib memberkati mereka. Kami siap diberkati firman. Haleluya. Sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang bahagia.
Saya tidak percaya kebahagiaan hari ini bukan hanya miliknya Rinaldi dan Atika, tetapi kedua keluarga besar, Nenggolan dan Raja Guguk. Amin. Ya, kalau hari ini kebahagiaan, biasa kalau orang yang bahagia itu senyum, saudara. Nggak tegang, ya, amin. Ya, relax dulu semua, jangan ada yang tegang. Haleluya. Ya, kalau semua kita tegang, aku pun di sini berdiri menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang menjadi takut. Ya, suatu gawe honalan nonawul bergawe pikir udah. Ya, ya. Tapi kalau kita sukacita, senyum, bahagia, sederhana pun firman itu, tetapi memberkati hati dan pikiran kita. Haleluya. Saudara, di tempat ini saya percaya Yesus hadir. Katakan amin. Yesus hadir. Katakan amin. Karena Yesus hadir, maka berkatnya akan melimpah bagi kedua mempelai dan bagi kedua keluarga besar. Dan saya tidak percaya tidak ada yang namanya kloter baru tertular di dalam pemberkatan nikah ini. Haleluya. Ya, karena memang saudara kan sekarang banyak orang khawatir dan takut mengadakan acara, tetapi karena ini firman berkata 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Makanya bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam ibadah ini? Alkitab berkata Allah bertahta di atas segala pujian umatnya, makanya kita memuji Dia. Haleluya. Ketika kita memuji Dia, ketika kita menyembah Dia, maka Dia hadir lewat pujian itu. Itu sebabnya saudara, hari ini mari kita buka hati untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah pernikahan adalah rencana Allah bagi manusia. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah pernikahan adalah rencana Allah bagi manusia. Saya rindu semua kita sama-sama ucapkan tema ini. 1, 2, 3. Pernikahan adalah rencana Allah bagi manusia. Puji Tuhan. Ya. Pernikahan saudara bukan hanya sekedar kesepakatan dua anak manusia, bukan sekedar kesepakatan Naldi dan Atika, bukan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pernikahan itu adalah rencana Allah bagi manusia. Adam tidak pernah meminta pasangan hidup. Adam tidak pernah meminta seorang pendamping dan penolong baginya. Tetapi kalau kita melihat amati di dalam Kejadian 2 ayat 18, di sana firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Jadi sangat jelas, konsep, ide, dan gagasan pernikahan itu adalah konsepnya Tuhan. Amin. Amin. Ini konsepnya Tuhan. Ini rencananya Tuhan bagi manusia. Bukan keinginan Adam. Kenapa saudara? Karena Tuhan melihat dan dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena ini rencana Tuhan, pernikahan tentu ada maksud dan tujuannya. Ada rencana Tuhan di dalam pernikahan itu. Yang pertama, kalau kita amati di sini, bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti kenapa Tuhan beri pasangan? Supaya hidup manusia itu lebih baik. Dengarkan dan camkanlah. Setelah Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah berfirman demikian, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata lagi, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengar juga apa yang dikatakan dalam firman Allah kepada perempuan itu. Hai istri, ini khusus bagi istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan kepada laki-laki dengar juga yang dikatakan firman Allah. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Dengan demikian pasangan suami istri Kristen haruslah hidup demikian supaya mereka menjadi pujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Karena itu hendaklah kamu berdua senantiasa hidup di dalam firman Allah, agar bertambah-tambah pengenalan dan pengertianmu tentang karunia Allah yang sudah dicurahkan di atasmu. Hiduplah dalam kerendahan hati dan kesederhanaan, dan suka menolong di dalam kasih. Sifat-sifat yang buruk seperti hati yang congkak dan pemarah, umpat dan kata-kata yang tidak patut, cacian dan cemooh, sifat-sifat pembohong dan penipu, hilangkan dan hindarkanlah dari hidup. Sebaliknya hidup mengasihi, itulah yang menjadi suluh yang menerangi hidup, dan yang akan menjadi berkat dan pengikat segala hal yang baik bagimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jikalau demikian, kalian berdua sudah memiliki kesepakatan dan kesehatian untuk menjadi pasangan suami istri, maka dengan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian berdua. Yang pertama kepada pengantin laki-laki. Saudara Rinaldi Hamonangan yang bola, maukah saudara menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini bahwa apakah saudara sudah dengan segenap hati memilih Atika Elpianita Boru Raja Buku tunanganmu ini menjadi istrimu? Apakah saudara akan mengasihi dia dengan segenap hatimu dan jiwamu dan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah saudara akan memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci? Apakah saudara akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai hatimu? Apakah saudara bersedia mengajar dan memimpinya dengan sabar dalam kasih? Apakah saudara mau berjanji tidak akan menyia-nyiakannya dan menceraikannya kecuali karena dipisahkan oleh kematian? Jawabnya adalah ya, saya menyatakan dengan sungguh. Demikian juga saya akan mengajukan pertanyaan kepada pengantin perempuan. Saudari Atika Elpianita Raja Buku, maukah saudari menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, apakah saudari sudah dengan segenap hati menerima Rinaldi Hamonangan Nenggolan tunanganmu ini menjadi suami bagimu? Apakah saudari akan mengasihi dia dengan segenap hati dan jiwamu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah saudari akan memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang wanita Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah saudari tidak akan meninggalkannya baik karena sakit, kemiskinan ataupun karena kesusahan, dan saudari mau bersedia menolongnya dan membantunya? Apakah saudari tidak akan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jawabnya adalah Ya, dan saya menyatakan dengan sejujurnya. kami telah mendengar dan jemaat Tuhan telah menyaksikan keinginan dan kebulatan tekad kamu berdua yang berdiri di hadapan Allah. Maka dengan ini ucaplah ikrar dan janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kalian berkata
Saya Rinaldi Hamonangan Nainggolan berjanji di hadapan Tuhan berdepan dan saudara seiman bahwa saya akan menerima engkau jika engkau Rajagugu sebagai istri saya. Yang sah di hadapan Tuhan. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi engkau sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan mengasihi engkau. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari karunia, selalu hidup rukun dan damai, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam waktu sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita. Saat ini mempelai wanita akan menyatakan janjinya kepada mempelai pria. Saya Atika Elvianita Rajagugu berjanji di hadapan Tuhan, disaksikan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan bahwa sesuai kehendak Tuhan saya menerima engkau Rinaldi Hamonangan Nainggolan sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya dari saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi engkau sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan seperti apa saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, selalu hidup rukun dan damai, baik dalam susah maupun senang, dalam waktu sehat maupun sakit, di sepanjang hidup ini sampai kematian memisahkan kita. Kalian sudah menyatakan janji nikah, maka saat ini kedua mempelai akan mengenakan cincin kepada pasangan masing-masing. Bapak Ibu, saat ini pengantin akan mengenakan cincin kepada pasangannya dan akan diawali oleh mempelai laki-laki. Cincin ini terbuat dari emas dan bentuknya bulat, tidak ada ujung. Ini menggambarkan bahwa pernikahan itu adalah memiliki kesucian yang murni dan tidak ada ujungnya. Artinya pernikahan Kristen tidak mengenal yang namanya perceraian, hanya dipisahkan oleh karena kematian. Nah, saat ini pengantin pria akan mengenakan cincin kepada mempelai wanita. Saya Rinaldi Hamonangan Nainggolan memberikan cincin ini kepadamu, Atika Elvianita Rajagugu, yang akan menjadi istriku, sehingga cincin ini sebagai satu tanda yang sudah dipersatukan oleh Tuhan
dan tidak akan diceraikan kecuali kematian yang menceraikan. Kiranya Tuhan menguatkan saya. Iya, tepuk tangan saudara dikasih Tuhan. Ya, mempelai wanita akan mengenakan cincin kepada mempelai pria. Saya Atika Elvanita Radhayu memberikan cincin ini kepadamu, Rinaldi Hamunangan Nainggolan, yang akan menjadi suamiku, sehingga cincin ini sebagai suatu tanda yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dan tidak akan cerai kecuali kematian yang menceraikan. Kiranya Tuhan mengingatkan saya. Jabat tangan kalian berdua. Karena kalian berdua sudah sepakat dan berjanji untuk menyatukan diri dalam rumah tangga, maka sebagai hamba Kristus dengan ini menyatakan, mulai saat ini kalian sah menjadi suami istri, dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali karena kematian. Dalam berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bertutup. Kau sungguh baik. Semua bernyanyi. Cinta
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah mulai saat ini pernikahan dan rumah tanggamu sampai akhir. Diberkati buah kandunganmu, diberkati buah tanganmu, diberkati segenap tubuh jiwa roh dan kehidupanmu dengan melimpah-limpah. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, anugerah kasih dari Bapa di surga, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa dan persekutuan Roh Kudus turun memberkati, menyertai, menolong, menghibur dan menguatkanmu dalam rumah tanggamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan.